Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Purnomo, mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Baiklah, saya mulai presentasi saya. Untuk metodologi penelitian ilmu hukum ini ditugaskan kepada kami untuk mempresentasikan proposal tesis. Proposal tesis kami berjudul Implikasi Perma nomor 4 tahun 2015 terhadap kompetensi PT-UN dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang, di mana dalam bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang penelitian, bahwa tesis ini dilatar belakangi dari adanya hukum administrasi yang mengalami perubahan ketika terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menentukan ada tidaknya badan atau pejabat pemerintahan apakah telah menyalahgunakan wewenang ataupun tidak. Kemudian Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Tesis ini akan meneliti mengenai implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara penyalahgunaan wewenang. Kemudian 1.2 permasalahan penelitian. 1. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara penyalahgunaan wewenang? 2. Mengapa terjadi disparitas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai kewenangan mengadili perkara penyalahgunaan wewenang? 3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi disparitas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai kewenangan mengadili perkara penyalahgunaan wewenang? 1.3 Tujuan dan manfaat penelitian. 1.3.1 Tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara penyalahgunaan wewenang. Kemudian untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai kewenangan mengadili perkara penyalahgunaan wewenang. Memberikan solusi untuk mengatasi disparitas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai kewenangan mengadili perkara penyalahgunaan wewenang. 1.3.2 Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Teori hukum integratif yang dikembangkan oleh Romli Atmasasmita merupakan pisau analisa yang digunakan oleh peneliti untuk menelaah implikasi Perma nomor 4 tahun 2015 terhadap kompetensi PT-UN dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. 2. Manfaat praktis bagi kalangan penegak hukum sebagai referensi kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, pejabat tata usaha negara, badan hukum publik, dan advokat di seluruh Indonesia. Kemudian bagi para pencari keadilan dan masyarakat, memberikan manfaat pemahaman bagi para pencari keadilan, khususnya badan dan pejabat tata usaha negara, mengenai implikasi Perma nomor 4 tahun 2015 terhadap kompetensi PT-UN dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teori.
2.1 Tinjauan pustaka. 2.1.1 Definisi operasional. 2.1.1 Pengertian implikasi. 2.1.1.2 Pengertian kompetensi pengadilan tata usaha negara. 2.1.1.3 Pengertian penyalahgunaan wewenang. 2.1.1.4 Pengertian wewenang. 2.1.1.5 Pengertian kewenangan pemerintahan. 2.1.6 Pengertian keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara. 2.1.1.7 Pengertian tindakan administrasi pemerintahan. 2.1.1.8 Pengertian upaya administratif. 2.1.2 Kajian konseptual. 2.1.2.1 Pengadilan tata usaha negara. 2.1.2.2 Pengadilan tinggi tata usaha negara. 2.1.2.3 Mahkamah Agung. 2.1.2.4 Kompetensi pengadilan. 2.1.2.5 Penyalahgunaan wewenang. 2.1.3 Landasan yuridis. 2.1.3.1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2.1.3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2.1.3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2.1.3.4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2.1.3.5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 2.1.3.6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. 2.1.4 Hasil penelitian terdahulu. Judul penelitian: pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan oleh PT UN, yang ditulis oleh Firman Novi Anggoro dalam bentuk jurnal. Judul pengujian: ada tidaknya penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ditulis oleh Enrico Parulian Simanjuntak dalam bentuk jurnal. Judul akibat hukum penyalahgunaan wewenang administrasi pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, ditulis oleh Henny Juliani dalam bentuk jurnal. Judul kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang ditulis oleh Yodi Martono Wahyunadi dalam bentuk disertasi. Kemudian judul pengujian penyalahgunaan wewenang di PT UN pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ditulis oleh Aman Susanto dalam bentuk tesis. 2.2 Landasan teori. 2.2.1 Teori hukum integratif. Teori hukum integratif adalah rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandasi pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. 3.1 Rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 3.2 Objek penelitian.
data sekunder, bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada tesis ini adalah buku-buku hukum, makalah, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan, dan komentar-komentar ahli hukum yang didapat dari buku, teks maupun yang diperoleh dari internet. 3.3 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen. 3.4 Metode analisis data. Pada penelitian ini, peneliti mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul dengan yuridis kualitatif. Langkah analisis data yang dilakukan adalah menganalisis fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam menelaah masalah penelitian, ada pemilahan fakta-fakta yang relevan dan tidak relevan, dan dalam penelitian ini diperlukan kenetralan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum. Penelitian melakukan penelusuran bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Dengan pendekatan perundang-undangan, maka penelusuran bahan hukum yang dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dan dengan masalah yang diteliti. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini ditelaah juga pandangan-pandangan yang berkembang mengenai pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dengan keadaan di lapangan. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Demikian presentasi proposal tesis kami sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian ilmu hukum di Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Internasional Batam di tahun 2020-2021. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.